Lapor komandan. Dari hasil pengamatan kita sudah menemukan titik target yang akan kita tangkap. Bagaimana komandan? Oke, baiklah kalau begitu. Kita laksanakan penangkapan sekarang juga. Siap komandan, laksanakan. Ada. Dan Kamu ini, komandan. Gimana di sana ada nggak? nggak ada komandan. Dan capek nih. Istirahat yuk. Ah, kamu ini ada-ada aja. Ngopi gitu maksud kamu? Welcome to Mobile Legends. Mati kau. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Ah, kamu ini ada-ada aja. Kabur dia. Ayo, ayo. Aduh, kayaknya kita ketangkep deh. Padahal saya belum bisa mengajak manusia untuk berbuat dosa. Lu juga sih ngajakin pakai ngumpet di sini. Ini aja gue belum dapat setoran buat bos gua. Aduh, gimana ya nasib anak cucu kita? Kamu siap? Siap dan. Saya yang buka, kamu yang gerbek, saya pergi. Jangan gitu. Terus? Nanti saya sendiri yang komandan. Oke, kalau gitu sama-sama. Ayo. Hitungan ketiga. Siap. 1, 2, 3. Dan bergerak. Ampun Pak, ampun, ampun Pak, ampun, ampun Pak, 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 ampun Pak. Lapor Pak, setannya sudah kita tangkap. Oke, kerja kamu bagus. Sekarang kasih tahu warga, kita sudah siap melaksanakan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bulan Ramadan telah tiba. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan panjang umur bisa bertemu pada bulan suci Ramadan tahun ini. Ini nikmat karunia yang begitu luar biasa karena ini adalah bulan yang istimewa. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala alaihi Ramadan, futihat abwabul jannah." Ketika masuk bulan suci Ramadan, dibuka pintu-pintu surga. Wa guliqat abwabun nar, dan dikunci pintu neraka. Wasul silati sayatin, dan diikat, dirantai, dibelenggu setan-setan. Nah, ini tadi kita saksikan bersama. Setan-setan telah dibelenggu. Apa artinya ini? Menurut sebagian riwayat, ada yang menerangkan bahwa setan dibelenggu artinya setan-setan yang dibelenggu adalah pimpinan-pimpinannya, pembesar-pembesarnya. Sedangkan setan-setan yang kelasteri, setan yang kroco-kroco masih tetap berkeliaran. Tetapi kemungkinan mengganggu manusia, kemungkinan menggoda manusia sudah semakin dipersempit di bulan Ramadan ini, sehingga seolah-olah setan itu merasa terbelenggu. Dipersempit oleh apa? Dipersempit oleh tadi itu, dibukanya pintu surga, ditutupnya pintu neraka. Artinya apa? Dilimpahkan rahmat-rahmat Allah yang begitu luar biasa, yang tidak ada limpahan itu di bulan lain selain Ramadan. Kemudian dilimpahkan ampunan-ampunan Allah. Allah banyak membebaskan, memberikan ampunan kepada hamba-hambanya yang berdosa, yang harusnya sudah divonis dia akan masuk ke dalam neraka. Tetapi di bulan Ramadan ini diampuni oleh Allah, dimaafkan oleh Allah. Nah, saudaraku yang berbahagia, manakala pintu rahmat dibuka lebar, kemudian banyak hamba-hamba Allah yang meningkat ibadahnya, meningkat ibadah sunnahnya, meningkat sedekahnya,
meningkat baca Qur'annya, makin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemungkinan manusia itu berbuat maksiat juga semakin kecil. Jadi kalau positifnya naik, maka negatifnya akan tertekan turun. Inilah yang membuat setan itu seolah-olah merasa terbelenggu. Semakin sempit kesempatannya di dalam menggoda manusia, semakin sempit kesempatannya di dalam mengganggu anak cucu Adam ini. Nah, saudaraku yang berbahagia, kadang-kadang kita heran juga. Ada beberapa kejadian, ada beberapa pertanyaan juga. Kalau setan dibelenggu, kenapa kok masih ada saja orang yang berbuat jahat, orang yang berbuat maksiat? Nah, apa jawabannya? Bisa jadi dia sendiri yang menjadi setannya. Karena setan itu sebenarnya bukan makhluk, tetapi sifat jahat. Pelakunya bisa dari jin, bisa dari manusia. Minal jinnati wan nas, bisa dari golongan jin, bisa jadi golongan manusia. Nah, kenapa jadi setan? Karena sudah terbiasa mengikuti ajakan setan. Coba bayangkan seandainya selama 11 bulan itu setan ngajak terus dan akhirnya kita mengikuti ajakan setan, maka pada bulan ke-12 dibiarkan saja oleh setan, kita sudah maksiat dengan sendirinya. Kalau saya gambarkan seperti kita yang biasanya tadinya tidak hobi bersepeda, kemudian ada yang mengajak bersepeda. Tadinya kita malas, tapi diajak terus, ayo bersepeda, ayo bersepeda, ayo bersepeda. Akhirnya kita mau bersepeda. Setelah kita bersepeda, kita merasakan enaknya bersepeda. Tiap hari diajak, sehari, 2 hari, 3 hari diajak terus bersepeda. Maka ketika sudah sebulan kita bersepeda, suatu saat yang mengajak kita tidak bisa bersepeda atau berhalangan bersepeda, dengan sendirinya kita akan bersepeda walau tidak ada lagi yang mengajak, karena kita sudah merasakan enaknya dan menjadi kebiasaan kita. Nah, itulah yang terjadi. Kenapa di bulan puasa Ramadan masih banyak yang berbuat maksiat? Karena sudah terbiasa. Setan tidak mengajak pun dia sudah maksiat dengan sendirinya. Karena di bulan-bulan yang lain sudah terbiasa mengikuti ajakan setan. Itulah saudaraku yang berbahagia. Maka dalam bulan suci Ramadan ini kita kuatkan niat kita, tekad kita untuk semangat di dalam berbuat baik dan memperkecil niat-niat kita untuk berbuat dosa, berbuat maksiat. Bila perlu ditekan sampai tidak muncul lagi dan tidak terjadi. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, ya bagiyal khair aqbil wa ya bagiyal syar aqsir. Ini kata-kata malaikat, wahai yang berniat untuk berbuat baik, ya, berangkatlah, semangatlah, gaspol. Wahai yang berniat berbuat jelek, tahanlah, remlah, dan jangan kau lakukan itu, supaya mendapatkan berkah maksimal di bulan suci Ramadan ini. Ramadan indah, Ramadan penuh berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.